Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Widya Rahmadini. Pemateri kedua ada Aulia Hanifah, selanjutnya ada Saila Aulia Fikin Nuraini, dan yang terakhir ada Khofifah. Kali ini akan membahas tentang kemampuan berpikir kritis matematis. Yang pertama ada pengertian kemampuan berpikir kritis matematis. Menurut Glaser tahun 2001, berpikir kritis matematis memuat kemampuan dan disposisi yang dikombinasikan tentang pengetahuan awal, kemampuan penalaran matematik, dan strategi kognitif untuk menggeneralisasikan, membuktikan, mengakses situasi matematik yang tidak biasa secara reflektif. Kemampuan berpikir kritis matematis adalah kemampuan proses berpikir seseorang dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah matematis yang melibatkan kemampuan menghubungkan, memberikan alternatif jawaban, dan menganalisis, dan juga membuktikan. Kemudian, yang kedua ada tahapan kemampuan berpikir kritis matematis. Menurut Nur tahun 2010 merangkum pendapat mengenai fase-fase berpikir kritis dari beberapa ahli dan membagi berpikir kritis menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada fase kepekaan, yang kedua ada kepedulian, yang ketiga ada produktivitas, dan yang keempat ada reflektif. Nah, yang pertama, fase pertama ini yaitu kepekaan. Fase ini merupakan proses memicu kejadian, memahami suatu isu, masalah, dilema dari berbagai sumber, atau tanggap terhadap masalah. Yang kedua ada fase kepedulian. Fase ini merupakan proses merencanakan solusi suatu isu, masalah, dan dilema dari berbagai sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Hanifah. Selanjutnya, fase yang ketiga yaitu produktivitas. Pada fase ini merupakan proses mengonstruksi gagasan untuk menyelesaikan masalah, menyimpulkan dan menilai kesimpulan. Dan yang terakhir, fase keempat yaitu refleksi. Pada fase ini merupakan proses memeriksa kembali solusi yang telah dikerjakan dan mengembangkan strategi alternatif. Selanjutnya, pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis. Zamroni dan Mahfuz pada tahun 2009 mengemukakan ada 6 argumen yang menjadi alasan penting kemampuan berpikir kritis dikuasai siswa. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat akan menyebabkan informasi yang diterima siswa semakin banyak ragamnya, baik sumber maupun esensi informasinya. Yang kedua, siswa merupakan salah satu kekuatan yang berdaya tekan tinggi. Yang ketiga, siswa adalah warga masyarakat yang kini maupun kelak akan menjalani kehidupan semakin kompleks. Yang keempat, berpikir kritis adalah kunci menuju berkembangnya kreativitas, di mana kreativitas muncul karena melihat fenomena-fenomena atau permasalahan yang kemudian akan menuntut kita untuk berpikir kreatif. Yang kelima, banyak lapangan pekerjaan baik langsung maupun tidak membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Misalnya sebagai pengacara atau sebagai guru, maka berpikir kritis adalah kunci keberhasilannya. Dan yang terakhir, setiap saat manusia selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Zamroni dan Mahfuz pada tahun 2009, ada 4 cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu yang pertama, dengan model pembelajaran tertentu. Yang kedua, dengan pemberian tugas mengkritisi buku. Yang ketiga, dengan penggunaan cerita. Dan yang terakhir, dengan penggunaan model pertanyaan Socrates. Selanjutnya, indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Ennis pada tahun 2011 mengemukakan indikator kemampuan berpikir kritis matematis diantaranya yang pertama, merumuskan pertanyaan. Yang kedua, menanyakan dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, melakukan observasi dan menilai laporan observasi. Yang keempat, membuat induksi dan menilai induksi. Yang kelima, mendefinisikan dan menilai definisi. Dan yang terakhir, memadukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saila. Pada tahun 2012,
Sumarmo memaparkan bahwa kemampuan berpikir kritis itu meliputi yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi argumen dan bukti, yang kedua menyusun klarifikasi, yang ketiga membuat pertimbangan yang bernilai, yang keempat menyusun penjelasan berdasarkan data yang relevan dan tidak relevan, dan yang kelima mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi. Lalu yang selanjutnya menurut Ennis, itu terdapat 12 indikator kemampuan berpikir kritis. Dan 12 indikator ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana, yaitu ada memfokuskan pertanyaan, yaitu peserta didik itu fokus terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Yang kedua, menganalisis pertanyaan. Yang ketiga, bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau tantangan. Kelompok yang kedua yaitu membangun keterampilan dasar, yang meliputi yang pertama mempertimbangkan kriteria dan keabsahan informasi, dan yang kedua mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan observasi. Lalu kelompok yang ketiga itu ada menyimpulkan, yang meliputi yang pertama mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi. Ini maksudnya yaitu menyimpulkan suatu permasalahan dari umum ke khusus. Yang kedua yaitu menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, yang berarti itu menyimpulkan suatu permasalahan dari khusus ke umum. Dan yang ketiga membuat dan menentukan nilai pertimbangan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Khofifah. Untuk kelompok yang keempat, yaitu memberikan penjelasan lanjut. Memberikan penjelasan lanjut ini meliputi yang pertama mendefinisikan istilah dan definisi pertimbangan dalam 3 dimensi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi asumsi, yaitu memeriksa kembali pendapat anggota kelompok yang telah disimpulkan sebelum dipresentasikan. Kemudian untuk kelompok yang kelima yaitu mengatur strategi dan taktik. Mengatur strategi dan taktik ini meliputi yang pertama yaitu menentukan tindakan, yang kedua yaitu berinteraksi dengan orang lain. Menurut Suwarna, indikator berpikir kritis ada 6, yaitu yang pertama, kemampuan menggeneralisasi, yaitu kemampuan menentukan aturan umum dari data yang disajikan. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengidentifikasi relevansi, yaitu kemampuan menuliskan konsep-konsep yang termuat dalam pernyataan yang diberikan dan menuliskan bagian-bagian dari pernyataan yang menuliskan konsep yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu kemampuan merumuskan masalah ke dalam model matematika, yaitu kemampuan menyatakan pernyataan dalam soal ke dalam simbol matematika dan memberikan arti tiap-tiap simbol. Yang keempat yaitu kemampuan mereduksi dengan menggunakan prinsip, yaitu kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang disajikan dengan menggunakan aturan referensi. 5. Kemampuan memberikan contoh soal penarikan kesimpulan, yaitu kemampuan menuliskan contoh soal yang memuat aturan inferensi dalam penarikan kesimpulan. Kemampuan merekonstruksi argumen, yaitu kemampuan menyatakan argumen ke dalam bentuk lain dengan makna yang sama. Indikator berpikir kritis menurut Edward Glaser yang dikutip oleh Alex Fisher diterjemahkan oleh Benyamin Hadinata. Di antaranya yaitu 1. Mengenal masalah, 2. Mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu, 3. Mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan, 4. Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, 5. Memahami dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas, dan khas, 6. Menganalisis data, 7. Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan, 8. Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah, 9. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan, 10. Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil, 11. Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas, 12. Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal yang kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.